Sekarang kalian udah bisa ngeliat unit mobil tanpa harus pergi ke dealer. Halo semuanya, aku Diva. Di sini Diva akan menjelaskan spesifikasi lengkap tentang Expander Ultimate CVT Facelift 2025. Yuk simak secara lengkap, jangan di skip ya, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng. Nah, sekarang kita mulai dari dimensi. Untuk Expander Ultimate ini berdimensi panjangnya di 4,5 dengan lebar 1,7 dan tinggi di 1,7 dengan ground clearance 220. Lalu kita lanjut di bagian grill. Untuk versi facelift ini menggunakan desain grill terbaru yang lebih sporty. Jadi cocok untuk teman-teman yang memang ingin tampil lebih beda, lebih macho, ambilnya di facelift 2025 ini. Nah, kita lanjut lagi sekarang di bagian lampu atau headlampnya. Untuk headlampnya, lampu utamanya kita sudah menggunakan LED T-shape proyektor dengan 3 titik lampu di sebelah kiri dan 3 titik lampu di sebelah kanan. Jadi lebih terang, membantu menerangi ketika di perjalanan malam hari. Lalu kita lanjut di bawah sini, itu ada fog lamp. Nah, untuk di tipe Expander Ultimate sebelumnya, untuk fog lamp sendiri menggunakan halogen, sedangkan untuk di facelift ini sudah menggunakan LED. Jadi lebih terang, membantu perjalanan. Nah, gunanya fog lamp sendiri ini untuk membantu perjalanan ketika di jalan berkabut. Contohnya kalian ada di puncak atau di tempat-tempat yang memang kabutnya tebal. Nah, fog lamp ini membantu. Nah, untuk di bagian velg sendiri berukuran 17 in two tone color, perpaduan antara warna hitam dan juga warna silver. Yang pastinya dengan velg 17 in ini membuat berkendara menjadi lebih aman dan juga nyaman. Nah, sekarang kita lanjut lagi di eksterior bagian samping. Untuk si spionnya sendiri sudah dilengkapi dengan fitur auto folding. Jadi ketika dimatikan akan mati secara otomatis dan ketika dinyalakan akan nyala secara otomatis. Untuk pembaruan lainnya ada di chrome. Untuk Expander Ultimate sebelumnya, chrome-nya ada di list jendela, ada di gagang pintu, dan juga ada di spion. Nah, untuk Expander Ultimate Facelift 2025 ini, chrome-nya hanya ada di list jendela saja. Nah, untuk si pintu dan juga si spion nanti mengikuti warna bodinya. Nah, kebetulan untuk display kita ada di warna putih. Putih kita putih spesial teman-teman, putih mutiara atau white pearl. Ini putih istimewa. Kenapa? Karena dia itu ada bling-blingnya. Bisa kan lihat detailnya ya. Jadi tampak eksklusif, tampak lebih wow banget pastinya ya. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang kurang suka dengan warna putih, kita menyediakan berbagai pilihan warna. Ada warna hitam, warna grey, dan juga warna silver. Tinggal disesuaikan aja dengan preferensi masing-masing. Gitu, Miss Lovers. Nah, sekarang kita akan lanjut ke eksterior bagian belakang. Yang pertama, sudah ada untuk rear combination lamp berbasis LED. Dan yang berikutnya itu ada kaca film. Untuk kaca filmnya ini kita ICU dengan intensitas kegelapan untuk bagian depan dan juga belakang itu di 40% serta untuk samping kanan dan kiri di 60%. Di situ juga sudah terdapat shark fin antena yang berguna sebagai penangkap sinyal untuk GPS, untuk seluler ataupun radio. Nah, yang paling penting juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Jadi, ketika kita mau parkir, nanti dia akan memberikan sinyal di kabin. Selanjutnya, sudah dilengkapi dengan rear window defogger yang dirancang untuk menjaga kaca belakang agar tetap jernih dengan menghilangkan embun ataupun kabut, terutama pada saat
jalanan hujan ataupun cuaca dingin, yang pastinya dapat mengganggu pengemudi ketika berkendara. Jadi ini berguna untuk meningkatkan visibilitas pengemudi agar berkendara lebih aman. Nah, sekarang kita coba spill dari segi bagasinya. Luas ya teman-teman, luas untuk bagasinya itu seperti ini. Ini kursi di bagian belakang ya, jadi kalau misalnya mau dibuat bagasi aja, nggak ada orang yang akan duduk di kursi belakang, nanti diluluskannya seperti itu. Oke, contohnya. Jadi kalau duduk seperti ini, kalau diteruskannya seperti ini ya. Nah, lanjut untuk di sebelah sini kita ada penyimpanan lagi. Karena emang expander ini terkenal tempat penyimpanan banyak ya. Jadi ada tempat penyimpanan di sini. Jadi bisa untuk menyimpan apapun lah, segalanya bisa taruh sini gitu. Jadi lebih proper ya, nggak kemana-mana gitu barang-barangnya. Lalu di sebelah sini ada untuk dongkrak segala macam sudah kita sediakan. Barangkali kalian membutuhkan, ini kita sudah sediakan ya, sudah lengkap. Nah, sekarang kita akan lanjut di bagian interior. Untuk tipe expander ultimate ini sudah menggunakan keyless ya, jadi tanpa kunci, anak kunci lagi, dia sudah menggunakan keyless seperti ini. Jadi dengan jarak 7 cm aja bisa langsung ditekan ya, seperti ini untuk expander ultimate. Nah, sekarang kita masuk. Ini untuk dari segi interior. Nah, untuk dari segi joknya sendiri menggunakan high grade fabric yang pastinya nyaman dan adem ya, jadi nggak panas ketika parkir di tempat panas. Untuk kapasitasnya di 7 orang, jadi bisa masuk driver 1, lalu yang di sampingnya 1. Nah, untuk di baris kedua ini bisa diisi 2 orang atau 3 orang. Kalau misalnya 2 orang bisa menggunakan handrest, ada cup holdernya juga, jadi kalau misalnya bawa minum bisa ditaruh di situ ya. Tapi kalau misalnya mau bertiga, nanti ini bisa dinaikkan seperti ini. Oke, jadi 2 bisa, 3 juga bisa. Nah, untuk di baris ketiga dia juga bisa 3 orang. Jadi total untuk kapasitas expander ini di 7 orang ya teman-teman, 7 sampai 8 orang sudah termasuk driver. Kita mulai dulu dari segi interior, itu kita sudah full black ya. Jadi dari segi dashboard gitu kan, dari pintu itu sudah full black. Oke. Nah, untuk di sini juga ada soft touch-nya. Letter ban-nya. Di sini sudah ada tombol untuk mengatur spion, lalu ada untuk start stop engine. Ya, seperti yang aku bilang tadi ya, jadi sudah nggak pakai anak kunci lagi tapi sudah keyless, jadi pakainya tombol start stop engine. Oke. Lalu kita bergeser nih di setir. Nah, untuk desain setirnya ini untuk expander, lalu ada Pajero juga expander cross, kita semua sudah memiliki desain setir yang sama dengan X-Force, yaitu 3-spoke steering. Ya, jadi bentuk desainnya memang cantik, elegan seperti ini, dengan yang pastinya tools-toolsnya pun lebih lengkap gitu. Nah, untuk si setir ini sudah ada tilt dan juga teleskopiknya. Nah, ini ya. Dia tipenya itu bisa dinaikkan, diturunkan gini, atas bawah, lalu begini. Oke, untuk pengaturan tilt dan telescopic steering. Lalu naik ke sini, untuk meter clusternya ini dia sudah upgrade. Yang sebelumnya itu masih analog, nah sekarang sudah LED untuk meter clusternya dengan ukuran di 8 in gitu. Lalu bergeser nih ke sampingnya ada head unit. Head unit ini juga sudah upgrade teman-teman, dari yang sebelumnya itu di 9 in, sekarang sudah upgrade jadi 10 in. Jadi lebih besar ya untuk ukurannya.
lebih leluasa lah nantinya ya untuk buat baca map, untuk lihat, untuk nyetel lagu, lebih leluasa pokoknya ya. Dia sudah support juga untuk Apple CarPlay, untuk Android itu sudah support, jadi bisa menyinkronkan HP dan juga ke mobil ini head unitnya. Sudah ada Bluetooth-nya juga. Lalu di sebelah sini itu untuk AC-nya sudah digital. AC di sini sudah digital. Bisa lihat ya, AC sudah digital. Seperti ini, jadi kasih kesan luxury banget. Lalu turun ke bawah. Turun ke bawah ini ada wireless charging ya. Perlu diingat ya, untuk wireless charging ini memang hanya HP-HP yang support saja yang bisa di-charger di situ. Kalau tidak support tidak bisa ya. Dan harus dalam keadaan mesinnya menyala, pintu tertutup semua gitu. Oke, dan jangan berlebihan ya, karena memang untuk wireless charging nggak akan bisa ngecas cepet. Dia gunanya untuk memudahkan kalian aja biar nggak ribet sama kabel. Jadi waktu nyetir dan baterai habis langsung ditaruh aja, nanti taruh di sini langsung gitu. Dia nggak akan cepat memang ya, karena memang mengikuti kecepatan berkendara juga begitu. Lah turun ke sini nih, untuk expander ini yang tipe CVT ya teman-teman. Untuk yang tipe CVT ini dia sudah menggunakan electric parking brake dan juga auto hold, sudah tidak pakai handrem tuas ya. Semua sudah menggunakan electric parking brake dan juga auto hold. Turun ke sini. Nah, turun ke bawah sini sudah ada untuk cup holdernya. Biasanya cici nih atau enggak cocok gym nih ya. Cocok gym biasanya tahu tumbler di sini nih, oke banget. Jadi enggak tumpah kemana-mana ya. Jadi tetap stay gitu. Jadi selama berkendara. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian fitur keselamatan. Untuk di expander sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama safety aktif, yaitu fitur safety yang akan menyala apabila mesin dalam keadaan sudah menyala atau kita sedang berkendara di jalan. Dan yang kedua adalah safety pasif, berfungsi pada saat terjadi benturan atau reaksi. Jadi ketika kecelakaan, safety ini akan aktif. Untuk expander ini menggunakan pelindungan berbasis raised body, yaitu Reinforced Impact Safety Evaluation. Jadi ketika terjadi benturan tidak dihantamkan ke kabin, melainkan yang rusak hanya bagian bodi luarnya saja. Untuk simulasi perlindungannya itu kaca dalam, peredam, lalu kaca luar. Dilengkapi juga dengan Side Impact Door Beams. Jadi fitur ini akan meningkatkan perlindungan dari samping, tidak hanya dari depan saja, melainkan dari samping juga. Lanjut ada anti-lock braking system, yaitu sistem yang mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak, dan ada juga EBD, Electronic Brake Force Distribution. Sementara untuk EBD ini itu mendistribusikan gaya pengereman ke setiap roda untuk meningkatkan efisiensi pengereman. Selanjutnya ada Active Stability Control, yang dimana fitur ini membantu menjaga stabilitas kendaraan saat bermanuver, terutama di jalan licin. Sistem ini akan mendeteksi putaran roda yang tidak normal dan memberikan bantuan pengereman pada roda yang terdeteksi selip untuk mencegah kehilangan kendali. Lanjut ada Hill Start Assist. Fitur ini mencegah kendaraan mundur saat berada di tanjakan dengan menahan rem selama beberapa saat setelah pedal rem dilepas. Selanjutnya ada Emergency Stop Signal. Ketika pengemudi melakukan pengereman mendadak, ESS akan menyalakan lampu hazard secara otomatis untuk memberikan peringatan kepada pengendara di belakang. Via kontrol. Gunanya untuk meningkatkan kemampuan menikung kendaraan dengan menyesuaikan gaya pengereman pada roda depan. Hal ini membantu menjaga stabilitas kendaraan saat bermanuver tajam atau di jalan licin. Forward Collision Mitigation. Nah, untuk FCM ini mendeteksi potensi tabrakan dengan kendaraan di depan melalui sensor radar. Jika terdeteksi risiko tabrakan, sistem ini akan memberikan peringatan visual dan audio, bahkan dapat melakukan pengereman secara otomatis. Speed Sensing Door Lock. Nah, untuk fitur ini gunanya untuk mengunci pintu secara otomatis ketika kendaraan mencapai kecepatan 20 km per jam untuk meningkatkan keamanan penumpang. Multi-round Monitor. Fitur ini memberikan tampilan 360 derajat di sekitar mobil melalui kamera yang terpasang, membantu pengemudi saat parkir atau bermanuver di ruang sempit.
Ada total 6 airbag. Yang pertama ada di setir, lalu selanjutnya ada di bagian penumpang di samping kiri di depan. Nah, selanjutnya juga ada untuk airbag di bagian samping serta curtain airbag. Nah, gunanya untuk memberikan perlindungan lebih menyeluruh bagi pengemudi dan juga pastinya penumpang. Nah, sekarang kita akan bahas mesinnya. Ini untuk cara membuka kap mesin. Nah, sekarang kita bahas masalah mesin nih. Jadi para cowok-cowok nih yang paham ya. Oke, kita bahas masalah mesinnya dulu. Untuk dari segi mesin ini 1,5 liter Mivec DOHC 4 silinder dengan kode 4A91. Lalu untuk kapasitasnya di 1,499 cc dengan tangki BBM di 45 liter. Dengan maksimum powernya 104 PS, 105 HP dengan 6000 RPM. Nah, untuk torsinya sendiri di 141 Nm dengan 4000 RPM. Transmisinya CVT dengan penggeraknya FWD atau front wheel drive, atau bahasa lainnya penggerak roda depan ya untuk FWD ini. Nah, untuk konsumsi BBM-nya sendiri itu kalau dalam kota di 1,14 dan di luar kota di 1/18. Jadi rata-rata untuk konsumsi BBM-nya di 1/16. Gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas masalah spesifikasinya, sekarang kita akan bahas nih untuk program penjualannya. Nah, untuk Expander Ultimate CVT Facelift 2025 ini dibanderol dengan harga 346 juta, belum termasuk tambahan warna putih di 1,5, karena memang untuk warna putih kita seperti yang aku bilang tadi spesial ya, warna putihnya putih mutiara. Nah, harga tersebut belum termasuk diskon untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Lalu untuk program penjualan yang pertama ada bunga 0%. Bunga 0% itu tenoran selama 1 sampai dengan 3 tahun. Untuk program penjualan kedua ada DP minim. Untuk DP minim itu start di 15%, jadi bisa DP sekitar 15 jutaan. Lalu ada tenor panjang sampai dengan 8 tahun. Nah, selanjutnya ada untuk angsuran murah. Angsuran murah bisa di angka 4 jutaan, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah merasa terbantu dengan review Diva, nanti langsung aja bisa menghubungi Diva untuk info lebih lanjutnya di 0812 315 0569 gitu ya. Atau bisa datang ke dealer Diva di Jalan Ahmad Yani 6149 Surabaya. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga dengan adanya video Diva ini bisa cukup membantu untuk teman-teman yang pengen beli mobil Mitsubishi tapi terkendala susah untuk datang ke dealer. Nah, kalian juga bisa komen ke kolom komentar. Enaknya next video kita bikin video apa lagi. Oke? Jangan lupa juga untuk like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, see you in next video. Bye-bye guys. Ingat Mitsubishi, ingat Diva.